warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akif, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Asia Jakarta. Segala puji bagi Allah telah memberikan nikmat kepada kita tiada batas. Segala puji bagi Allah yang memberikan rahmat dan nikmatnya tersebut tanpa imbalan balik kecuali bersyukur padanya. Saya akan menjelaskan tentang iman kepada makhluk gaib. Beriman kepada yang gaib merupakan salah satu bentuk rukun iman, karena di dalamnya rukun iman ada yang bernamanya iman kepada Allah dan juga iman kepada malaikat. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah menjelaskan bahwa beriman kepada yang gaib adalah salah satu ciri orang bertakwa. Dan ada juga dalam surat Al-Baqarah ayat 3. Walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Artinya, yaitu mereka yang telah beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezekinya yang kami anugerahkan kepada mereka. Surah Al-Baqarah ayat 3. Isi kandungan dari ayat di atas adalah menerangkan bahwa ada dua anak manusia. Yang pertama adalah mereka hanya mempercayai hal yang nyata, namun tidak mempercayai atau tidak mengakui adanya sesuatu di balik kenyataan itu. Orang-orang seperti itu biasanya tidak mempercayai adanya Tuhan, malaikat, kiamat, hari akhirat, dan lain-lain. Sedangkan orang yang keduanya adalah orang yang mempercayai adanya hal yang nyata dan gaib. Surah Al-Baqarah ayat 3 dimulai dengan kalimat mereka yang beriman kepada yang gaib. Kata yang gaib dapat diartikan oleh panca indera, tidak tampak oleh mata, tidak dapat didengar oleh telinga, namun keberadaan dapat dirasakan. Beriman kepada yang gaib yang pertama adalah iman kepada Allah SWT, zat yang menciptakan seluruh alam, yang tidak dapat disaksikan oleh mata telanjang, akan tetapi dapat dirasakan sifat dan wujudnya. Selain beriman kepada Allah, hal gaib yang harus kita imani selanjutnya adalah akhirat. Akhirat termasuk hal gaib, sebab tidak ada orang yang mampu menyelesaikan akhirat dengan mata atau mendengar dengan telinga. Namun hal yang harus kita yakini bahwa akhirat itu pasti ada. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW semua telah wafat beberapa abad yang lalu juga. Merupakan hal gaib karena kita tidak pernah bertatap muka dengan beliau. Kita hanya mendengar dari kisah sejarah atau makamnya saja saat ini. Orang-orang yang mentaati mereka dan ingin melanjutkan perjuangan mereka termasuk beriman kepada gaib. Adapun makna beriman kepada malaikat ialah mempercayai dengan keyakinan keberadaan malaikat yang hidup di alam gaib, bukan di alam manusia yang nyatanya, dan bukan pula di alam jin. Para malaikat adalah makhluk yang sangat mulia dan bertakwa. Mereka menyembah Allah dengan sungguh-sungguh dan selalu mematuhi perintah Allah. Mematuhi perintah Allah tanpa pernah melawan dan membantah. Allah SWT berfirman, sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu tidak mendahulunya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Al-Anbiya ayat 26 sampai 27. Beriman kepada malaikat merupakan salah satu dari 6 rukun iman. Allah berfirman, Rasul dan telah beriman kepada Al-Quran dan diturunkan kepadanya dari Tuhan. Demikian
pula orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Al-Baqarah ayat 285. Rasulullah SAW menerangkan makna iman, yaitu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada ketentuan Allah yang baik maupun yang buruk. Hadis Muslim nomor 8. Konseksual keimanan kepada malaikat, mengimani keberadaan malaikat, kita beriman bahwa malaikat adalah makhluk Allah SWT. Mereka benar-benar nyata diciptakan dari cahaya, serta ditugaskan untuk menyembah dan taat kepadanya. Mengimani nama-nama malaikat sebagaimana diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Contoh adalah malaikat Jibril salam. Kita juga harus beriman kepada seluruh malaikat-malaikat kita, malaikat yang kita ketahui. Yang ketiga adalah mengimani sifat-sifat malaikat sebagaimana diajarkan oleh Islam. Antara lain, mereka hidup di alam gaib. Mereka diciptakan untuk menyembah Allah SWT. Mereka tidak memiliki sifat ketuhanan sama sekali. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang telah diciptakan hanya untuk menyembah dan taat kepadanya. Tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahnya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Al-Tahrim ayat 6. Mereka diciptakan dari cahaya, sebagaimana sabda Rasulullah, malaikat diciptakan dari cahaya. Hadis Muslim nomor 2996. Malaikat mempunyai sayap-sayap. Allah SWT telah memberikan bahawa malaikat-malaikat itu mempunyai sayap yang jumlahnya berbeda-beda. Allah SWT berfirman, segala puji bagi Allah telah menciptakan langit dan bumi, yang menjadi malaikat sebagaimana utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing. Ada yang 2, 3, dan 4. Allah menampakkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Fatir ayat 1. Yang keempat adalah mengimani tugas-tugas malaikat sebagaimana diajarkan oleh Islam, menyampaikan wahyu dari Allah kepada para rasulnya. Ini adalah tugas-tugas yang diembarkan malaikat Jibril, mencabut nyawa sebagaimana dilakukan oleh malaikat maut dan rakan-rakannya, mencatat amal hamba-hambanya. Allah dia menjaga baik itu amal soleh atau amal buruk. Mereka adalah malaikat pencatat. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.